Pak Edi. Ternyata Pak Abrar lucu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Ustaz mau tanya, kalau misalnya nih kita ruku, tapi megangnya batis, bukannya megangnya lutut, itu kayak apa tuh? Karena banyak di luaran belum Ustaz, apa namanya, ada yang megang batis sini, gitu. Itu hukumnya apa? Lewat pada syarat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi meletakkan tangan itu lutut itu yaitu sunnah, jadi gak ada apa-apa. Yang penting posisi kita itu ruku ya, sekira-kira kawa mengikut lutut gitu ya. Ibaratnya kadang kawa sampai nang ini gak ada apa-apa. Ibaratnya asal nang ini gak ada apa-apa. Ibaratnya nganu kada kawa lagi nang ini sakit pinggang, nang ini gak ada apa-apa. Sekira tangan ini sampai ke lututnya. Kada kawa juga barang aja nanti ini asal ngumpati asal kawa gitu nah. Kalau megangnya di sini, misalnya gini, mohon maaf Pak Tel, kan Allah habis kiri kan maksudnya Depan. megangnya begini, bukan ke lutut. Nah, maka itu menyalahi sunnah itu hukumnya makruh. Jelas makruh ibaratnya. Makruh. Iya. Karena menyalahi sunnah. Oke, siap. Terima kasih. Ada lagi? Trendy Jadi mas. tentang 3 rukun tadi. Ruku, i'tidal, sujud. Yuk silakan. Satu lagi, Ayo. kalau misalnya kita jidat dengan sejadah, itukah harus ditekan atau hanya sekedar nempel atau setengah gitu Ustaz? Maksudnya ditekan juga di apa? Setengahkan gitu. Maksudnya antara jidat kita dengan sejadah. Di sini tadi kan Jarsidin harus berat kepala maksudnya memang ditekan, diandak dahi gitu tuh, kayak bujur-bujur nempel, nah bujur-bujur. Jadi gak ada baya-baya menempel, ada baya sedang ya, jadi ditekan bisa. Jangan juga dihantupakan, jangan dihantupakan, jadi dia nempel bujur-bujur dahinya. Antara jidat dengan hidung itu harus apa? Sejajarkah? Ya Kita harus. sujud sama Ini kan misalnya harus nyium sejadah nih. Iya. Itukah apakah bareng antara jidat dengan hidung ini mencium sejadah? Ya, harus ditaruh belak. Nah ini, nah ketika kita sujud tuh misalnya ini sejadah, belak ditaruh antara hidung dan anu kita nih. Misalnya ada yang panjang hidung, sesuaikan aja. Sesuaikan aja. Gitu. Kalau yang pesek. Ayo, Pak. Anunya mic-nya. Oh, mic-nya. Di rumah. Apa lagi? Umaro. Musafir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang kami hormati Ustaz Humaydi, Ustaz Abrar, Pak RT dan Pak RW serta jamaah Yasinan RT 23. Ada 2 pertanyaan Ustaz dalam malam ini ya. Banyak juga sama Pak. Aku dulu. Ya, jadi pertama Ustaz, apa hukumnya ketika kita sholat itu memakai sajadah yang tebal? Nah, itu apa hukumnya dan apakah diperbolehkan seperti itu? Sedangkan kita kan sholat harus menyentuh kepada dasar lantai ataupun alas yang kita gunakan seperti itu ya Ustaz ya. Nah yang kedua, tadi kan belum dijawab Ustaz ketika ada apa namanya praktek sholat tadi, ketika itu ada luka nih di lutut kita. Nah sedangkan kita kan sholat itu tidak boleh menyerupai hewan, ya kan? Kayak sujud tadi kan, kita boleh menyerupai hewan seperti kodok, gitu kan, jungking, gitu kan, Ustaz ya. Itu yang kalau misalnya kita ada luka atau borok tadi kan di lutut, otomatis kan kita angkat, nah itu kan
mengistilahkan dengan hewan ya kan, hewan yang biasa kita buru nih kan Ustaz ya, anjing. Inisialnya Ustaz, kayak itu inisialnya anjing Ustaz. Nah mungkin itu aja Ustaz yang bisa dapat saya sampaikan. Terima kasih. Oh korban ini Ustaz, bola skoser. Boleh jawab lah. Jadi yang pertama tadi jawabannya alasnya itu tebal. Apabila alasnya itu tebal, apa sah apa kada? Maka itu disamakan, dijadikan sama dengan lantai. Dianukan dengan lantai. Jadi kata Bapak sah apabila alasnya itu tebal kata Bapak. Oh gitu. Berarti kalau sholat di atas kasur ya Pak Ustaz? Tebal lagi itu maksudnya? Kata Bapak sama aja. Yang penting Pak Randy, Bian sholat di atas spring bed. Bisa Pak? Kalau ada Pak pas iler apa? Bisa. Enggak kamar mandi. Yang penting itu kadang menutupi, misalnya tapih kita tongkai ke sini, kita selama panjang tongkai ke sini. Itu kan pakaian, kecuali pakaian yang kita bawa ketika berdiri sholat itu. Ketika kita pakai, misalnya baju panjang benar, lebar benar, baju itu menutupi ke dahi kita ketika itu, maka itu yang ada sah. Sama kayak rupiah dengan ini, sujud kita itu ada sah, itu menutupi. Atau surban misalnya kita pakai menutupi ke sini, nah itu yang ada sah. Yang kedua tadi Koreng. misalnya berluka di batis, itu namanya udur Mak. Udur, jadi gak ada apa-apa. Kayak apa aja posisinya, ada apa-apa menyerupai hewan ban, karena itu namanya udur. Ada luka di sini, angkat syuting sebelah, gak ada apa-apa. Luka tangan jangan dijabaikan, gak ada apa-apa. Itu namanya udur, jadi gak ada apa-apa. Itu aja. Ada lagi kah? Bapak Budi dari tadi melihat mungkin mau tanya. Apanya? Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada satu pertanyaan Ustaz. Untuk masalah sujud, posisi kaki kita itu terbuka kah, rapat kah, sedang kah, apa gimana Bos? Waktu sujud, posisi kaki di belakang. Ada yang begini, kita sujud ini kah atau ranggang ke ini kah? Ada yang renggang, Ada yang renggang, ada yang pernah mengatakan harus rapat, ada juga. ada yang nempel gini. Nah, ada. Itu senyaman kita aja, sedangnya kalau bisa tuh sedangnya, jangan terlalu lebar, jangan juga terlalu rapat, kecuali memang bekasakan sembahyang. Nah ada bapaknya enak rapat. Nah, jadi gak salah aja, senyaman kita aja, bagusnya sedang kecuali bekasakan tadi mau karena mau kita anda kita kalau penambah ya itu untuk sembahyang. Jelas kalau mengerti. Jelas. Ustaz, nanya. Nah, iya waduh. Mik mana mik? Tolong jelaskan bedanya sujudnya laki-laki dan perempuan. Beda antara sujud laki-laki dan perempuan tuh, kalau laki-laki itu kalau bisa dibuka lebar, lebih lebar gitu buka. Nah, lebar. Nah, kalau perempuan itu lebih dirapatkan. Nah, Ininya kah? ininya lebih dirapatkan, tangannya lebih dirapatkan. Nah, itu nah. Maksudnya posisinya itu lebih rapat dari laki-laki. Jelas, Mbak. Terus apa lagi? Tangan lagi. Ustaz, Sudah. Ya, kembali. Ayo, Mikrofon. mikrofon naik bang. Mikrofon 3. Apa? Riki ambil ada dia. Ini Bang Malik.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau nanya Ustaz, untuk biasanya kan kita melihat orang sholat itu nggak pakai sajadah tapi pakai tapi. Nah, apakah itu diperbolehkan? Sementara tadi kan kata Ustaz kan pakaian yang terpakai kalau kehalang waktu sujud kan nggak sah. Nah, sementara itu hari-hari dipakai, tapi itu untuk sajadah waktu itu. Apakah sah atau tidak? Gitu. Terima kasih. Kalau sarung misalnya kita olah dijadikan sajadah, maka itu sama dinisbatkan sama dengan sajadah juga. Maksudnya tadi itu sarung yang kita pakai ketika kita sholat ini. Kita bersarung, misalnya kayak ulun nih sarung, ulun andak macam ini bisa menutupi dahi ulun. Nah itu yang maksudnya kada sah itu. Amunnya di luar, misalnya yang kita pakai di luar sholat ini kita bisa tapih dua. Yang sebuting kita andak, kita olah dijadikan sajadah, maka itu sama nisbatnya nah kayak sajadah juga. Kalau misalnya korban Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, izin Ustaz, dulu ada satu pertanyaan juga. Tadi kan dikatakan bahwasanya kalau kita sujud, jadi perut daripada jari-jari kaki kita itu harus nempel. Itu gimana Ustaz? Misalkan kayak ulun ini terkadang jempolnya ini lebih panjang daripada yang lain. Jempol yang mana? Ukuran jempol daripada yang lain nih. Jempolnya itu ditatak mah. Jadi biasanya Ustaz, ulun sudah mencoba, merasa terhalang nih karena tahu namun rata itu hukumnya kayak Ustaz. Nah, coba dipraktekkan Ini dulu. bukannya yang dapat disampaikan. Silakan dijawab Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan ditatak kan? Semampu aja. Ada apa-apa itu kan masalah. Penting kita sudah berusaha ya semampu kita aja. Ada lagi misalnya ada yang kada berahi misalnya, mbah alis langsung rambut. Nah itu semampunya dinisbatkan sama dengan orang yang normal aja gitu. Ah kada apa-apa. Apa-apa mah di mana ka salat? Mantap kawal kowe. Aku melu upload. Yang lain yang mau bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas waktunya. Begini Ustaz, saya kan sering sholat di jemaah di masjid-masjid. Jadi jemaah yang satu sebelah kiri kanan itu sujudnya kayak gini. Saya kesusahan untuk sujud. Apakah hukumnya boleh? Perempuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jangan berkelahi mbaknya. Oh ini mau berkelahi. Jadinya sakawan sudah ibaratnya benang awak gana bahasanya juga kita kada kawa. Ada apa itu ada apa? Kita juga jangan masuk. Jangan tuh anak itu oleh dipadah kita dilebar dibuka jangan mapan begitu Cak mapan orangnya. jadi nggak apa-apa. Besok lagi langsung. Tanya alamatnya, besok datang. Langsung singgul aja. Singgul bocok. Kita lagi. Nih, Beda tahu. Orang cerita nama gereja. Sudah? Sudah kan?
Bang Robi, tolong ngomong kelas ini Somat. Somat. Rokoknya dibuat jadi kuping, rokoknya dilepas ini. Pertanyaan tapi belum dikapan enggak sih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi washabihi wa mawala amma ba'd. Bapak-bapak, saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita malam ini belajar tentang 3 rukun sholat bersama Ustaz Abrar. 3 rukun sholat. Yang pertama tadi ruku. Lain rokok, lain ruku. Kemudian yang kedua i'tidal artinya. Kemudian yang ketiga adalah sujud. Kita mulai dengan ruku. Ruku ini mempunyai syarat tersendiri. Nah, syarat ini harus terpenuhi sehingga akhirnya ruku tadi itu dianggap sah. Syarat tidak terpenuhi di dalam ruku itu, maka dianggap tidak sah rukunya walaupun pada kenyataannya dia ruku. Jelas ya? Jadi di dalam ruku itu ada syarat. Ruku tadi syaratnya salah satunya adalah tidak ada niat yang lain kecuali ingin ruku. Satu. Contoh Marobi. Ruku. Ruku. Allahu Akbar. Berdiri dulu. Hendak ruku tadi itu tidak ada niat yang lain kecuali ingin ruku. Misal berarti tidak malam biasanya. Bila ruku ini hendak benar-benar itu kan ada tujuan lah. Lain bilangnya ruku, atau gaya ruku. Ini kan ada niat yang lain murni untuk ruku. Jelas nih? Jelas. Allahu Akbar ruku. Nah, syarat ruku ini adalah nih apa artinya nih? Punggung bersama leher ini sempurna, ini seperti ini sempurna. Kalau dia naik, kepala naik. Dangak. Nah, jadi bi. Nah, gitu dangak tuh. Nah, ini makruh hukumnya. Oke. Apa lagi boleh ke sana? Kemudian tangan ini sampai ke lutut. Nah, sunnahnya tangannya tadi dibuka sedikit. Nah, kemudian arahnya ke arah kiblat. Kalau tangannya tadi nah kayak ini makruh. Karena menyalahi sunnah. Jelas. Jelas. Ini nah. Kemudian lewat daripada lutut ke sini. Yang saya bilang pertanyaan tadi, Pak. Nah, itu hukumnya makruh. Jelas. Kalau itu Ustaz, itu kan bengkok tadi. Bengkok apa lurus? Rukunya. Tangannya harus lurus. Ah, itu bengkok. Nah, harus lurus. Lurus nih. Lurus. Nah. Jangan lurus. Nah, lurus ini. Semampunya. Panjangan. Iya. Tangannya bengkok. Allahu Akbar. Jelas nih. Jelas. Sami'allahu liman hamidah. Nah, tahan dulu nih. Sami'allahu liman hamidah. Langsung dia tangan nih. Jangan. Allah. Berarti tidak ada cuma nih. Nah, jadi di dalam i'tidal ini pun ada syarat. Ada syarat yang harus dipenuhi sehingga i'tidalnya dianggap sah. Kalau masih gerak, coba dari ruku tadi. Sami'allahu liman hamidah. Gerak terus, gerak. Allahu Akbar. Berarti belum sah lagi i'tidalnya. Kenapa? Karena masih goyang.
Jadi tidak batal, kada batal, tapi tidak tadi itu tidak dianggap sah. Jadi kayak apa? Kalau yang tadi itu sadarnya ketika sudah sujud tadi lah, maka dia kembali kayak tidak berdiri. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar, sujud lagi. Kalau salatnya sendirian. Kalau sadarnya ketika dia sujud, karena rakaat itu dianggap satu rakaat itu berdiri, baca Fatihah, ruku, i'tidal, sujud, duduk antara dua sujud, kemudian sujud. Nah itu satu rakaat ngarannya. Nah ingatnya dan sadarnya tadi belum selesai satu rakaat, maka kembali ke rakaat atau kembali ke rukun yang dia tadi itu salah dalam rukun. Allahu Akbar, Fatihah, waladhdallin, amin. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Sami'allahu liman hamidah. Tertinggal apa? Ruku. Amin, ketinggalan. Ruku. Allahu Akbar, sujudnya astagfirullah, tertinggal ruku. Maka dia bangkit langsung. Bangkit, hanya Allahu Akbar ruku. Kalau sadarnya tadi masih dalam satu rakaat. Dalam rakaat itu. Jelas? Kalau ingatnya dari itu setelah hampir selesai, innaka hamidum majid, astagfirullah. Bagaimana rakaat yang cacat ini tidak dianggap, maka berdiri lagi, Allahu Akbar, baca Fatihah lagi, kemudian ruku, kemudian i'tidal, sujud, duduk antara dua sujud, kemudian baca tahiyat, innaka hamidum majid, Allah. Kemudian setelah itu hanya sujud sahwi 2 kali. Allahu Akbar, subhana man la ilaha wa la yasub, amun hafal subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, Allahu Akbar, duduk antara dua sujud, kemudian Allahu Akbar, sujud lagi, Allahu Akbar, duduk tahiyat akhir, langsung salam. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Jelas? Terakhir tadi sebutin lagi. Rukuk sudah, i'tidal sudah, sujud. Sujud ini dalam kitab yang lain itu memiliki banyak syarat. Syarat yang pertama adalah sujud tadi tidak ada niat lain kecuali ingin sujud. Tidak ada niat lain kecuali ingin sujud. Kemudian yang kedua, meletakkan 7 anggota badan. Allahu Akbar, sujud. Meletakkan 7 anggota badan. Dahi, telapak tangan, dengkul, kemudian kaki. Kaki ini, misalnya ini sujud nih, ini sujud. Lalu gatal. Nah. Belum untung lagi. Nah, ini kan belum sempurna nih sujudnya nih. Maka kembali lagi dulu, walaupun bacaannya selesai, kembali dulu, berdiam dulu tumanina. Jelas? Hanya Allahu Akbar, duduk antara dua sujud. Jelas? Nah, kemudian kesunahan sujud tadi, sujud lagi. Jangan meletakkan nih siku ini di lantai. Jelas? Jangan meletakkan di lantai. Dinaikkan keduanya. Jangan juga terlalu lebar nang ini. Kasihan kalau nang ini. Kalau tidak ditumbukkan nang ini. Jelas. Contoh gini. Misal kita nih kada kawan kayak Romi ini melipat. Kamu bis hadap situ bis hadap situ anunya. Nah ya, nah sujud.
kada kawa misalnya, kada kawa melipat kan melipat dulu. Lipat. Nah, kayak kada kawa misalnya. Ya sudah seadanya. Pas. Nah, yang penting nempel. Kalau diri gini Ustaz. Kada bapak berdiri nanti ini tadi. Berdiri. Lurus, ya lurus. Lurus ya, nah. Berdiri. Nah, awakan. Misal, kada kawa melipat ini kada kawa sakit. Ya sudah, agama Islam itu agama yang mudah. Fikih itu fikih yang mudah, tidak usah diperberatkan. Nah, nih makanya ini. Amun gawa sempurna ya sudah lipat, amun gawa yang sempurna. Kalau kada tahu ya sudah seadanya. Panjang jempolnya Bi. Yang penting sholat, tapi sholat tadi itu harus belajar. Kalau misalnya sujud kita Ustaz, duluan dengkul kah atau duluan tangan? Nah, nah, untuk kesunahan dari i'tidal ke sujud. Perhatikan dulu. Ini sholat. Ini kesunahan di dalam dari i'tidal ke sujud tadi. Nah kayak apa dulu, dengkul kah dulu atau telapak tangan kah dulu? Maka diatur. Kan tadi itu 7 anggota badan. Ini sudah. Jadi mulai ini dulu turun B. Mulai dengkul. Nah, di tingkat 4 sudah nih. Anyar tangan, anyar dahi, anyar hidung. Nah itu sunnahnya. Kalau kawa, mbah, amun kayak mbah, aduh kena kawa aja mbah ini berdulu. Terdudi misalnya dia lebih. Tapi dahulukan tangan daripada. Nah misalnya, kada apa lah, kada jadi masalah. Cuman abdolnya itu mulai dengkul dulu turun. Jelas? Dengkul dulu, telapak tangan, baru jidat, baru hidung. Jelas? Contoh ini misalnya. Ini anggap kertas. Emang kertas nih. Ya. Biar jadi bukan jadi. Nah, di sujud Allahu Akbar. Allahu Akbar lalu nempel. Lalu Robi tadi Allahu Akbar langsung tempelkan. Sujud yang kedua ini tidak sah. Jelas, kecuali disingkirkan dulu ini ya. Sujud. Sujud pertama tadi sah. Duduk antara dua sujudnya sah. Sujud yang kedua harus kita ambil dulu ininya. Kemudian kita letakkan, baru kita sujud. Jelas. Naik bi. Bisa surban. Pada surban itu ya alhamdulillah. Surban. Baju bi. Ada sarung lah, ada sarung. Surban. Tapi barangnya Bang. Barangnya. Nah Ustaz, kalau tangan Robi kan tadi kan rapet nih. Ya. Itu rapet kah atau begini? Kalau untuk posisi sujud itu dirapatkan dan arahnya ke arah kiblat. Jangan kita kayak ini tahalang ini makruh. Kalau tahalang kayak gini. Jadi sujud. Nah, jarinya agak rapat. Jelas. Beda dengan ruku tadi, kalau ruku tadi lengang. Nah, duduk dulu. No, berdiri ya, berdiri. berikan Ustaz ya. Ini sekian banget. Oh, langsung dapat ijazah itu. Iya. Allahu Akbar ruku. Asik. Sami'allahu liman hamidah.
Serius. Allahu Akbar. Tap. Nah. Oke, perhatikan posisinya. Sujud pertama ini sah. Sujud pertama ini sah. Allahu Akbar. Tetap di sini. Ini tetap di sini lah maksudnya lah. Nah, cuma panjang di sini. Panjang di sini, kurang panjang. Oh, Robi kenapa kan kepanjangan tuh? Maksudnya ini masih nempel di sini. Oke. Ini duduk antara dua sujud. Lalu ini sujud Allah, sujud kedua. Nah, lalu ini mensujudi lagi. Nang kedua ini kada sah. Jelas? Jelas. Nang kedua tadi kada sah. Nang pertama ini tadi sah. Duduk antara dua sujud sah. Nang kedua duduk apa namanya sujud yang kedua tadi sah. Atau tidak sah. Jadi yang nempel ke sini tadi harus kita singkai atau digeser atau ditarik. Selama ini nempel di sini. Lain beda hanya kalau ini sudah nempel di bawah. Di lantai. Itu kan jadi masalah kalau ini nempel di lantai. Allahu Akbar. Duduk antara dua sujud. Allahu Akbar. Duduk antara dua sujud. Allahu Akbar. Nah, sujud pertama dan sujud kedua sah. Kenapa? Karena tidak dianggap ini sebagai penghalang daripada apa namanya jidat. Tapi kalau masih nempel di awak kita nih, lah kemudian kita sujudi. Yang pertama tuh sahnya nang disujuti. Nah, yang kedua tadi itu nang disujuti. Itu yang tidak sah. Jelas? Jelas. Baik. Dah beri. Lagi ke bang. Kayaknya dia anak macet ikan ke surya. Cari. Ada apa lagi? Silakan.